minggu ini sampah ditumpuk di sini dan ini sebentar lagi akan menimbulkan polusi udara, polusi bau segala macam. Nah kemarin kita perwakilan dari RW udah belajar dari pengolahan sampah di Acamanik ya, di daerah Simpang. Mereka di satu RT RW itu mengelola sampah memang awalnya berasal dari dana CSR PTKI ya. Mulanya dari situ, kemudian sekarang mereka udah mandiri. Jadi yang mereka lakukan ada 3. Pertama, memilah sampah organik dan anorganik. Nah, sehingga tadi ketika masuk ke tempat sampah itu kondisi sampah itu udah terbagi 2, organik sama anorganik. Sehingga petugas yang di situ itu lebih gampang. Pasti nyampur dari rumah yang merepotkan. Yang kedua, mereka tadi setelah dijual yang organik itu dijual yang organik dapur dan organik yang dapur. Yang dapur itu berarti yang sampah-sampah dapur lah. Kalau yang non dapur berarti kayak model rumput, dedaunan dan lainnya. Yang organik dapur itu diolah dibikin bubur untuk pakan maggot. Maggot itu belatung yang dihasilkan oleh lalat BSF, Black Soldiers Flying. Nah yang ketiga, mereka memelihara maggot. Kenapa? Karena mereka pakannya udah diproduksi sendiri. Maggotnya mereka jual sekilonya 7.500. Terus kasgotnya, bekas maggotnya dijual satu plastik itu 5.000. Maka mereka bisa produksi setiap panen maggot itu 15 hari sekali. Nah dari 3 itu akhirnya munculkan pertanyaan, sampahnya dikemanakan? Nah sampah yang anorganik itu dibakar. Nah pembakarannya mereka kemas sedemikian rupa sehingga asapnya itu nggak keluar gitu ya. Asapnya itu disedot, dimasukin ke bak air. Jadi sampah itu masuk ke bak air sehingga airnya itu jadi utak airnya. Kenapa? Karena bekas dari asap itu. Jadi cara membuatnya nggak terlalu sulit. Jadi yang penting tadi anatomi si pembakarannya itu udah dikasih, nanti akan diajarkan ke kita. Masalahnya membuat tempat sampah itu sekitar 15 juta. Nah kita karena nanti tidak mengeluarkan sampah keluar, itu bisa menabung 5 juta per bulan. Karena selama ini yang berat itu mengeluarkan sampah dari komplek. Jadi artinya dengan 5 juta per bulan, artinya dalam waktu 3 bulan kita tentunya bisa membuat tempat pembakaran sampah yang aman karena uapnya tidak kemana-mana tapi tersedot kemudian ditaruh di air gitu ya. Nah kita udah menggali yang sebelah sana karena nanti rencana tempat pembakarannya di dekat sungai karena itu ada space yang banyak sehingga lebih mudah sehingga nanti uap itu akan kesunyikan. Ya, akan disunyikan jadi jauh lebih aman ya. Sehingga nggak akan keluar uapnya. Di sana aja kompleknya kan berdempetan rumah tapi aman. Nah, kemudian tadi ketika mereka udah berhasil banyak RW-nya nitip sampah. Jadi kalau kita kan mengekspor sampah, mereka mengimpor sampah. Jadi ada 3 RW yang nitip. Bayar ke situ 1,5 juta. Akan berarti pendapatan lagi. Nah, selain sampah ya tadi mereka tetap dapat tadi ya penghasilan dari pemeliharaan maggot sama pengelolaan kasbot dan tadi sehingga ini dibatasi hanya menerima 3 RW saja. Nah bayangkan kalau kita mampu seperti itu mungkin kita bisa menerima titipan dari berbagai RW ke sini karena kita space-nya sangat luas sekali. Jadi yang kita perlukan adalah kesadaran warga untuk memilah. Di rumah itu udah dipilah yang organik sama anorganik. Yang kedua ya kita akan membangun pembakaran sampah. Sebetulnya ini konsepnya dulu sama loh sebetulnya. Konsepnya gimana, tapi kan belum apa-apa udah 3.000. Nah ini kan ini jadi terbengkalai. Tapi ini tetap nanti akan dibongkar karena ini nggak ada, terus ini juga akan dibongkar sehingga pembakaran di sana tapi udah dengan sistem tadi uap yang disedot ke air sehingga uapnya itu nggak ke atas tapi dialirkan ke air. Nah itu dibutuhkan dana sekitar 15 juta. Kayaknya sedikit potensi kita punya uang itu dari tadi
Kadang cantiknya jadi sebagainya. Ya kan giliran we. Giliran. Eta kumaha benerkan gitu. Iya proyek mana? Iya Pak Maman tuh pribadi habis kan Agung mau belanja nih. Ini habis 7 juta loh. Agung mau belanja loh ini. Bukan kompos. Jadi jadi kompos. Wah bendog euy. Ini bapak kita lagi kerja bakti nih, lagi ngababatin rumput, bagus. Ya, ini semuanya bergerak kerja bakti, nah, beberes untuk tempat sampah.